Assalamualaikum sahabat global. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang pelatihan FTTH yang kami adakan di dua kota, di Surabaya dan di Semarang. Sahabat global, untuk mengadakan pelatihan yang kami adakan, 80% kami mengadakan dalam sistem praktek ya, dan 20% kami buat dalam sistem teori. Jadi sahabat global, sistem yang kami gunakan dalam pelatihan kami bukan sistem seminar. Jadi 80% itu peserta praktek. Nah, bila sahabat global banyak di luar sana ya, maksud saya banyak di luar sana saat kami posting tentang pelatihan ini, komentarnya entah di TikTok, di YouTube, di FB, Ibu kapan di Makassar, Ibu kapan di Bogor, Ibu kapan di Jakarta, kapan di Jambi. Mohon maaf, kami hanya membuat di dua kota, di Semarang dan di Surabaya. Kenapa begitu? Karena pengaplikasian jaringan kami buat di dalam ruangan. Jadi sahabat global bisa langsung praktek di dalam ruangan. Begitu juga dengan server yang kami pasang. Maka sangat sulit bagi kami bila kami harus berpindah-pindah kota. Karena support lebih nyaman di kota yang sama di mana kantor kami berada. Begitu jawabannya. Dan lebih baik mencari ilmu lebih jauh karena saya yakin ilmunya lebih berbobot dan lebih berkah ya sahabat global. Oke, sahabat global, dalam pelatihan ini saya jelaskan kembali di Surabaya itu disupport oleh Abji Jatim. Jadi kalau sahabat global ada yang anggota Abji, silakan hubungi Abji. Di sana mungkin sudah ada kuota yang sudah kami berikan untuk Abji Jatim dan anggotanya. Nah, untuk peserta SMK atau mahasiswa itu boleh menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku. Dan untuk peserta dari SMK itu bisa menunjukkan kartu pelajarnya. Itu kami berikan diskon 250.000. Oke, sahabat global, apa saja sih yang akan dibahas? Tentunya kami akan membahas cukup panjang di pelatihan kali ini. Dan di pelatihan kali ini, kita di hari pertama kita buatkan extra time. Jadi lebih panjang. Biasanya pelatihan ini selama 2 hari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Namun sekarang kita buatkan di hari pertama jam 8 sampai jam 5 sore kita jeda, istirahat sebentar. Setelah sholat maghrib dan sahabat global kembali fresh. Jam 7 kembali ke ruangan lagi, kita gas lagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, di situ sahabat global akan banyak sekali hal yang bisa kita gali di dalam pelatihan itu. Dan tentunya di jam 7 sampai jam 9 malam tadi ada praktek-praktek yang akan sahabat global terapkan. Dan itu akan dibantu oleh trainer-trainer kami. Dan di situ juga ada momen ask and answer. Jadi sahabat global bertanya, global menjawab. Kemudian sahabat global di server kita akan bahas seperti ini. Mulai dari internet, internet plus TV, internet IPTV. Kita akan bahas ketiga segmen itu. Kemudian nanti ada inovasi-inovasi baru yang akan kami terapkan juga di dalam pelatihan ini. Sahabat global akan bisa mempelajarinya sekaligus. Nah, untuk jaringan FTTH, sahabat global bisa lihat di sini saya sudah pasang ODP. Yang bagian atas ini adalah sistem ODC. Ini akan kita terapkan juga. Bagaimana sih caranya? Kok sampai seminim itu lasernya? Itu akan kita jelaskan lebih detail. Kemudian untuk yang sistem split ratio yang awalnya dengan penempatan splitter ratio sesuai dengan kebutuhan di DNA atau di jaringan sahabat global ini juga akan tetap kita jelaskan. Oke. Sahabat global, saya akan bacakan poin-poinnya karena terlalu banyak supaya sahabat global lebih paham dan mengerti apa sih yang akan dibahas lebih detail di pelatihan FTTH kali ini. Sampai sepanjang itu waktunya. Pertama, kita akan membahas tentang pengenalan dan konsep dasar FTTH. Jadi, sahabat global di luar sana banyak yang membuat jaringan FTTH namun tidak mengerti bagaimana sih konsep dasar yang sebenarnya. Jadi hanya menjalankan saja tapi tidak mengerti cara berhitung lusisnya, cara memanajemen lasernya, cara memilih produk yang sesuai dan yang memang lusisnya recommended, cara menggunakan tools-tools yang recommended. Itu sama sekali kadang saling tumpang tindih informasinya sehingga tidak ada basically yang bisa mendasari untuk membuat jaringan FTTH yang
Baik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang membuat dana jaringan FTTH sesuai kebutuhan. Jadi sahabat global akan bikin dana jaringannya sesuai kebutuhan sahabat global, kemudian kita terapkan. Apa yang harus digunakan? Split ratio apa yang harus digunakan? Mau buat sistem ODC atau mau buat sistem split ratio dengan pembagian laser yang memang sahabat global inginkan? Akan kami terapkan dan kami ajarkan di pelatihan itu. Kemudian mengenal dan menghitung lusis fiber optik dan aksesorisnya. Ini sangat penting. Bila sahabat global sudah mengerti bagaimana menghitung lusis dan dari fiber optik dan aksesorisnya, maka sangat mudah untuk mendapatkan laser output yang ideal. Kemudian, menentukan letak ODC dan ODP, serta perhitungan lusisnya. Sama. Hanya tinggal setelah tadi sudah membuat DNA, otomatis penentuan ODP dan ODC sangat mudah, kemudian dapat menentukan lusisnya juga perhitungannya dengan mudah. Kemudian, pemetaan atau pelabelan perangkat ODC dan ODP, serta cara mengidentifikasi. Akan kami ajarkan detail. Mengenal tools atau alat-alat penunjang progres jaringan FTTH. OPM, sahabat global, ini sering yang buat kita sering salah paham atau miscommunication. Menggunakan OPM yang tidak standar, yang bukan plus 26, tapi digunakan di output laser yang plus 7, plus 8, yang akhirnya zonk. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksi kabel yang putus? Bagaimana sih mengecek lusis dari kabel itu? Bagaimana sih mengenal pigtail yang memang recommended 0,3 dB di jaringan? Bagaimana menggunakan adapter yang memang lusisnya sangat recommended. Itu akan kami ajarkan semuanya. Kemudian praktek cara menggunakan OTDR. Tadi saya sudah jelaskan. Mesin splicing, OPM, OV, dan lain-lain. Tools yang menunjang di jaringan. Kemudian berhitung kebutuhan listrik pada perangkat server. Jadi bukan hanya sekedar jaringan yang dipelajari, namun perangkat server yang membutuhkan asupan listrik berapa banyak, itu juga diajarkan di sini. Dan instalasi untuk keamanan perangkat server pun akan kami ajarkan. Kemudian instalasi sistem backup power pada perangkat server. Itu untuk kelistrikan, ada 3 poin. Kemudian topologi dan instalasi perangkat server internet dan di IPTV. Ya. Lalu konsep dasar setting mikrotik dan OLT. Praktek instalasi konfigurasi server. Itu juga akan dijelaskan di hari kedua, ya, di hari kedua. Kemudian konsep dasar setting perangkat IPTV, lalu manajemen IP address, bridge, routing, VLAN, IGMP, itu juga akan dijelaskan. Dan aplikasi yang terakhir adalah aplikasi manajemen dari server hingga ke client user. Oke, sahabat global, itu adalah ke-16 poin yang akan kami jelaskan di pelatihan FTTH. Nah, sahabat global, kali ini pelatihannya lebih konkret karena kita akan buatkan sistem dengan video animasi. Jadi sahabat global yang nggak ngerti di mana nih ODP akan ditancepin, kita akan buatkan video animasinya. Sehingga sahabat global dalam mempelajarinya sangat mudah. Dan hal ini akan kita buat dalam 2 segmen. Mulai dari segmen jaringan dan segmen mikrotik OLT. Jadi sahabat global, untuk pelatihan ini kami bertujuan untuk memajukan UMKM Indonesia. Tentunya kami juga membutuhkan support dari sahabat global di seluruh Indonesia untuk memberikan kami kritik saran agar kami selalu istiqomah untuk membangun dan saling memberikan hal yang memang berguna untuk UMKM Indonesia dalam memaksimalkan jaringan FTTH, server, dan hal-hal lain yang bentuknya untuk aplikasi jaringan. Sahabat global, insya Allah pelatihan ini akan kami adakan di tanggal yang sudah kami informasikan di depan. Dan bila sahabat global membutuhkan informasi lebih lanjut, karena mungkin brosur kami terlalu kecil dan tertumpuk-tumpuk untuk CS-nya tidak terlihat dengan jelas, bisa hubungi di nomor di bawah ini, ya. Nanti akan dibantu untuk registrasi dan lain-lain. Kuota semakin sedikit, kursinya semakin terisi, maka tunggu apa lagi? Setelah call global, kemudian pastikan Anda mendapatkan kuotanya untuk menjadi peserta pelatihan FTTH di kota Surabaya atau di Semarang. Sahabat global, kita bertemu di pelatihan FTTH. Insya Allah semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.